Inilah sahabat Nabi yang paling tampan, hingga malaikat Jibril pernah menjelma dirinya. Selain itu, ketampanannya juga membuat banyak wanita terkagum-kagum dan tidak ingin melepaskan pandangan dari sosok ini. Siapakah dia? Seperti diketahui, Rasulullah memiliki banyak sekali sahabat yang masing-masing memiliki karakteristik dan sifat yang berbeda. Dari yang paling kuat, paling kaya, hingga yang paling tampan. Lalu siapakah sahabat Nabi yang paling tampan itu? Dia adalah Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi adalah salah satu sahabat Nabi yang paling tampan. Dihyah Al-Kalbi disebutkan oleh Imam Zainuddin Az-Zubaydi dalam Mukhtasar Sahih Al-Bukhari, diriwayatkan dari Usamah bin Zaid, Jibril menemui Nabi Muhammad yang sedang didampingi oleh Salamah. Jibril berbicara dengan beliau, kemudian pergi. Nabi Muhammad bertanya kepada Salamah, "Engkau tahu siapa orang itu?" Salamah menjawab, "Ia adalah Dihyah, sahabat Nabi Muhammad yang paling tampan." Di kemudian hari, Salamah berkata, "Demi Allah, kukira ia adalah Dihyah hingga Nabi Muhammad berbicara tentang Jibril di dalam khutbahnya." Dikatakan bahwa Dihyah merupakan putra Khalifah Ibn Farwah Al-Kalbi. Tidak ada seorang putri pun yang tidak keluar untuk menemuinya ketika dia mengunjungi kota Madinah karena dia dikenal sangat tampan. Bahkan karena dia begitu tampan, malaikat Jibril pernah menampakkan diri kepada Nabi Muhammad dalam wujud Dihyah. Hadis riwayat An-Nasai dan Muslim. Lebih lanjut, diceritakan bahwa Dihyah Al-Kalbi adalah seorang penguasa Arab yang kafir. Dia memiliki kekuasaan atas 700 anggota keluarganya sendiri. Usai salat subuh, Allah akhirnya memberikan wahyu kepada Rasulullah terkait hadirnya cahaya iman di hati Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi akhirnya resmi menerima baiat dan memeluk Islam. Namun kemudian Dihyah menangis. Nabi Muhammad pun bertanya padanya, "Apakah arti tangismu itu, wahai Dihyah? Apakah karena masukmu ke dalam agama Islam atau karena sesuatu yang lain?" Dihyah lantas menjawab, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sudah melakukan dosa besar. Oleh sebab itu, tanyakanlah kepada Tuhanmu, apakah tebusannya? Jika sekiranya dia menyuruhku membunuh diriku sendiri, niscaya aku akan bunuh diri. Dan kalau dia menyuruhku agar melepaskan semua hartaku untuk bersedekah, niscaya akan aku lepaskan semuanya." Nabi Muhammad bertanya, "Apakah dosa-dosa besar itu, wahai Dihyah?" "Aku termasuk salah satu dari pembesar Arab. Aku tidak menghendaki putri-putriku mempunyai suami, sehingga tidak akan disebut-sebut Fulan ibnu Fulan anak menantu Dihyah. Untuk itu, kubunuh semua putriku yang berjumlah 70 orang dengan tanganku sendiri," jawab Dihyah. Mendengar itu, timbul rasa ragu dalam diri Nabi terhadap hal itu. Kemudian malaikat Jibril turun, sembari berkata, "Hai Rasulullah, katakanlah firman Allah kepada Dihyah Al-Kalbi, demi keperkasaanku dan kemuliaanku, sesungguhnya ketika engkau mengucapkan kalimat syahadat, mengakui tiada Tuhan selain Allah, dan mengakui Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka sudah aku ampuni kekufuranmu selama 60 tahun. Dan telah aku ampuni pula caci makimu kepadaku selama 60 tahun. Maka bagaimana aku tidak mengampuni perbuatanmu membunuh anak-anakmu, padahal mereka adalah anak-anakmu sendiri?" Ibnu Sa'ad dalam Tabakat Al-Kabir. Abu Bakar berkata, maka Nabi Muhammad dan para sahabat menangis bersama-sama. Rasulullah bersabda, "Tuhanku, engkau telah mengampuni dia yang sudah membunuh putri-putrinya dengan kalimat syahadatnya yang sekali saja. Maka bagaimana engkau tidak mengampuni orang-orang beriman yang mempunyai dosa-dosa kecil dengan syahadat mereka yang berkali-kali?" Ibnu Sa'ad dalam Tabakat Al-Kabir. Usai memeluk Islam, Dihyah selama hidupnya pernah menyaksikan peristiwa Perang Badar bersama dengan Rasulullah. Dia tinggal di desa Al-Mifid yang dekat dengan Damaskus selama masa hidupnya yang berlangsung hingga masa pemerintahan Khalifah Muawiyah. Selain itu, Nabi Muhammad pernah mengutusnya ke pimpinan Basrah untuk menyerahkan surat kepada Raja Heraklius. Demikian kisah Dihyah, sahabat Nabi yang paling tampan. Semoga bermanfaat.